semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami kelompok 10 akan memaparkan hasil kerja proyek kami melalui video ini. Nah, pada video ini kami akan membahas dua bagian. Bagian yang pertama adalah memvisualisasikan volume benda putar menggunakan metode integral. Di sini kami diminta menghitung volume benda putar dari suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu dan kemudian memvisualisasikan bentuk benda putar tersebut menggunakan perangkat lunak seperti GeoGebra 3D. Nah, di sini perhitungan volume kami menggunakan metode cincin. Nah, kemudian di bagian kedua kami diminta untuk menggambar daerah yang dibatasi oleh grafik dari persamaan-persamaan yang diberikan, lalu menghitung luas daerah tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan bagian yang pertama, yaitu visualisasi volume benda putar menggunakan metode integral. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X diputar terhadap garis Y sama dengan X dengan metode cincin. Tentukan volumenya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu visualisasi volume benda putar menggunakan metode integral. Nah, kelompok kami menggunakan metode cincin. Nah, apa itu metode cincin? Metode cincin adalah cara menghitung volume benda putar dengan membayangkan irisan tipis berbentuk cincin seperti donat berlubang. Metode ini dipakai jika ada jarak antara kurva dengan sumbu putar, maka hasil putarannya berlubang di tengah. Nah, untuk lebih mempermudah, kita lihat ilustrasi gambar berikut yang saya tampilkan, yang dimana ilustrasi tersebut menggunakan metode cincin. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama, diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X, diputar terhadap garis Y sama dengan X dengan metode cincin. Tentukan volumenya. Nah, di dalam metode cincin menggunakan rumus P sama dengan Pi integral R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx. Nah, untuk R besar adalah jari-jari luar dan R kecil adalah jari-jari dalam. Oke, pada soal kita mempunyai kurva dengan fungsi Y sama dengan X. Lalu sumbu putar Y sama dengan X. Berarti secara tidak langsung kedua fungsi tersebut berhimpit dan mengakibatkan nilai R atau nilai jari-jari dalam menjadi 0. Maka rumus awal yang V sama dengan Pi integral R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat dx akan berubah menjadi V sama dengan Pi integral R besar kuadrat dx. Nah, kita ambil kesimpulan dari konsep soalnya masih menggunakan metode cincin. Namun dari konsep perhitungan kita sudah menggunakan metode cakram karena R kecil atau jari-jari dalam sama dengan 0. Oke, tiba di saatnya untuk kita membahas cara penyelesaiannya. Nah, sebelum kita masuk ke cara penyelesaiannya, kita lihat dulu nih bentuk grafiknya bagaimana, bentuk kurvanya bagaimana. Oke, persamaan pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk parabola. Dan parabolanya akan terbuka ke atas karena nilai A-nya lebih besar dari 0. Di mana nilai A-nya adalah 1. Terus fungsi yang kedua adalah X. Nah, ini merupakan fungsi garis. Dia bukan garis horizontal maupun vertikal, melainkan garis miring. Oke, setelah kita menentukan kurvanya, kita lanjut cari titik potongnya. Nah, titik potong ini terjadi apabila nilai Y-nya sama. Oke, jadi X kuadrat
sama dengan X, lalu kita pindahkan X kuadrat kita pindahkan X ke ruas kiri, maka menjadi X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Lalu kita keluarkan X, maka menjadi X dikali 1 kurang X sama dengan 0. Maka kita peroleh titik X pertama, X1 yaitu 0 dan X2 yaitu 1. Terus setelah peroleh titiknya, kita substitusi masuk kedua titik tersebut ke salah satu persamaan. Saya memilih persamaan yang kedua, maka kita peroleh nilai Y-nya. Jika X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Dan jika X-nya 1, Y-nya juga 1. Maka titik potong yang kita peroleh adalah 0,0 dan juga 1,1. Oke, sekarang saya akan memaparkan grafiknya biar teman-teman tahu bentuk kurvanya itu bagaimana, terus letak garisnya itu di mana, dan sebagainya. Oke teman-teman, sedikit catatan kecil. Karena tadi itu diputar terhadap sumbu X, sumbu Y sama dengan X, maka sumbu putar itu miring, bukan horizontal maupun vertikal. Tadi sudah lihat ya, dia punya grafik. Sehingga jari-jari cincin itu sama dengan jarak tegak lurus ke garis. Jadi rumus jarak titik X, Y ke garis Y sama dengan X adalah jarak sama dengan mutlak Y kurang X dibagi akar 2. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita tentukan jari-jari luarnya, karena jari-jari dalamnya tadi sudah 0, kita tidak usah hiraukan itu lagi. Nah, di jari-jari luarnya ini kita pakai rumus R sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi akar 2. Karena sumbunya tadi Y sama dengan X, kita pakai itu saja biar lebih mempermudah. Lalu langkah berikutnya kita tentukan volumenya. Nah, volume tadi kita sudah dapat rumusnya, yaitu Pi integral R besar kuadrat dx. Kita masukkan persamaan R tadi. Nah, hasil akhir dari persamaan tersebut adalah V sama dengan Pi per 2 integral 0 sampai 1 X kuadrat kurang 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 4 dx. Lalu kemudian kita sederhanakan bentuk integral 0 sampai 1 X kuadrat dikurang 2X pangkat 3 ditambah 4X dx. Kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 per 3 dikurang 2X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 5 per 5. Oke, persamaan terakhir sudah kita temukan. Nah, setelah itu kita cari dia punya nilai fx-nya. Oke, di sini nilai fx-nya itu sama dengan f1 dikurang f0. Nah, persamaan tadi kita masukkan, lalu kita substitusi masuk nilai 1 dengan 0. Dan hasil akhir yang kita peroleh adalah 1/30. Terus, kita kembali lagi ke rumus awal, V tadi. Nah, V tadi kan V sama dengan rumus persamaan terakhirnya tadi kan V sama dengan Pi per 2 integral 0 sampai 1. Kita pakai yang itu. Terus kita masukkan V sama dengan Pi per 2 dikali 1/30. Hasil akhirnya adalah Pi per 60. Oke, setelah kita menemukan hasil akhirnya, mari kita lirik sedikit dia punya bentuk model grafik kurvanya di GeoGebra 3D. Oke, kurang lebih seperti itu penampakannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua,
yaitu menggambarkan daerah yang dibatasi oleh grafik dari persamaan-persamaan diberikan dan hitung luas daerah tersebut. Nah, di sini saya mengerjakan dua nomor. Yang pertama dengan fungsi y sama dengan setengah x kuadrat ditambah 4 dengan y sama dengan 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan 3. Lalu nomor 2-nya y sama dengan 2 kurang x kuadrat dengan y sama dengan x sama dengan minus 2, dan x sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, dari soalnya yaitu y sama dengan setengah x kuadrat tambah 4 dengan y sama dengan 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan 3. Dari bentuk persamaan tersebut, kita sudah dapat mengetahui bahwa bentuk persamaan tersebut merupakan bentuk persamaan parabola. Nah, di sini bagaimana cara kita menentukan parabola tersebut terbuka ke atas ataupun ke bawah? Nah, dalam persamaannya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kurva akan terbuka ke atas apabila nilai a lebih besar dari 0, dan kurva akan terbuka ke bawah apabila nilai a lebih kecil dari 0. Nah, kita sudah tahu kurva itu terbuka ke atas atau ke bawah dengan melihat nilai A. Karena di sini nilai A-nya itu setengah atau setara dengan 0,5, berarti kurvanya terbuka ke atas. Oke, selanjutnya kita menentukan posisi daerah. Yang kemudian kita tentukan batas-batas daerahnya, di mana y sama dengan 0 merupakan sumbu x yang menjadi batas bawah. Lalu y sama dengan setengah x kuadrat tambah 4 adalah kurvanya, merupakan batas atasnya. Lalu x sama dengan 0 merupakan batas kiri, dan x sama dengan 3 merupakan batas kanannya. Nah, berikut ini gambaran kurvanya. Oke, dari penjelasan saya tadi, grafiknya seperti ini. Batas atasnya yaitu fx sama dengan setengah x kuadrat ditambah 4 yang berwarna hijau grafiknya. Terus batas bawahnya itu y sama dengan 0, garis berwarna hitam atau abu-abu. Lalu batas kirinya yaitu x sama dengan 0, garis vertikal berwarna biru. Lalu batas kanannya itu garis vertikal berwarna merah sama dengan 3. Nah, sesuai penjelasan saya tadi, walaupun kurva tidak memotong sumbu X, tetapi terbentuk daerah karena dibatasi oleh garis X sama dengan 0 berwarna biru dan garis X sama dengan 3 berwarna merah. Oke, jadi luas daerah yang akan kita cari yaitu di bawah kurva dan di atas sumbu X, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Oke, tiba pada saatnya kita untuk mencari luas daerah. Nah, pada konsep luas dengan integral, luas daerah dihitung dengan konsep atas dikurang bawah. Oke, kita masukkan saja rumusnya. L sama dengan integral 0 sampai 3 setengah x kuadrat ditambah 4 dx sama dengan setengah integral 0 sampai 3 x kuadrat dx ditambah integral 0 sampai 3 4 dx sama dengan 1/6 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Nah, pada tahap ini kita akan menggunakan konsep tadi, di mana batas atas dikurangi batas bawah. Nah, batas atasnya tadi itu kan 3 dan batas bawahnya 0. Nah, setelah kita menemukan hasil dari integral tadi, kita masukkan saja atau mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam F3 dan F0. Lalu,
F3 kita kurangi dengan F0. Maka hasilnya seperti yang saya terangkan. Oke, kita bawa ke bentuk grafik. Luasnya tadi 16,5, benar ya kalau di GeoGebra. Lalu tadi kan batas atas dikurangi batas bawah, berarti luas dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 adalah 16,5. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini punya dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan 2 kurang X kuadrat. Nah, langsung ketahuan nih kalau fungsi tersebut merupakan fungsi parabola. Nah, karena merupakan fungsi parabola dan nilai dari A-nya itu minus 1, maka parabola tersebut terbuka ke bawah. Lalu, fungsi yang kedua yaitu Y sama dengan X. Nah, ini merupakan fungsi garis ya. Oke. Nah, untuk menentukan luas, kita perlu mengetahui kurva mana yang berada di atas dengan mencoba mencek posisinya. Nah, kita misalkan X sama dengan minus 1. Kita substitusi masuk ke persamaan parabola dan juga persamaan garis. Nah, pas disubstitusi, kita dapat nih persamaan parabola nilainya 1. Lalu untuk garis nilainya minus 1. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa parabola berada di atas garis. Oke. Tadi dikatakan bahwa grafik parabola berada di atas grafik garis. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasi grafik yang telah saya paparkan. Dan ternyata betul bahwa grafik parabola tepat berada di atas grafik garis dengan titik puncak parabola yaitu 0,2. Nah, di sini kenapa titik puncaknya ada di 0,2? Karena tidak terdapat suku X atau suku tengah, maka titik puncak parabola langsung berada di X sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai tersebut, diperoleh titik puncak di 0,2. Nah, jadi dari gambar grafik kita sudah dapat tahu itu batas atasnya yaitu parabola dan batas bawahnya yaitu garis. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas dari persamaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu mencari luasnya. Nah, teman-teman tahu kan tadi itu kan ada 2 persamaan. Maka kita harus mencari satu persamaan agar kita bisa mensubstitusi masukkan batas atas dan batas bawahnya untuk memperoleh nilai akhir dari luas. Oke, sekarang kita cari satu persamaan dengan menggunakan rumus luas. Nah, luas sama dengan integral A sampai B fx dikurangi x. Nah, untuk fx-nya adalah persamaan parabola tadi yaitu 2 kurang x kuadrat. Lalu untuk persamaan gx-nya yaitu persamaan garis tadi yaitu x. Nah, setelah itu kita masukkan nih kedua persamaan tersebut. Lalu kita peroleh hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 2x dikurang 1/3x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat ditambah c. Oke, tahap selanjutnya kita mencari nilai akhirnya. Nilai akhirnya diperoleh dengan L sama dengan F0 dikurang F minus 2. Nah, persamaan tadi kita gunakan lalu substitusikan 0 dan minus 2 ke dalam persamaan tersebut. Dan hasil akhir yang kita peroleh adalah 10/3 atau sama dengan 3,333. Nah, lebih jelas lagi kalau di grafik. Nah, dapat disimpulkan bahwa luas daerah grafik ada di bawah grafik parabola dan di atas grafik garis. Dengan batas atasnya X sama dengan 0 dan batas bawahnya X sama dengan minus 2.
Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Nomor 3 kita tulis soalnya dulu. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, langkah pertama itu kita gambarkan grafik dari garis Y sama dengan X ditambah 6 dan kurva Y sama dengan akar X. Garis Y sama dengan X ditambah 6 kita namakan sebagai garis G. Kemudian untuk kurva Y sama dengan akar X kita namakan sebagai kurva Y. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Kemudian langkah yang berikutnya, karena dalam soal itu kan belum tertera intervalnya, maka dapat dicari interval atau batas daerah kedua fungsi dengan titik potong, yaitu kita samakan kedua fungsinya. Kita tulis dulu fungsinya. X ditambah 6 sama dengan akar X, kemudian kita pindahkan ruasnya. Jadi X dikurang akar X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, persamaan yang ini tidak mempunyai solusi sehingga tidak ada titik potong di antara kedua fungsi. Akibatnya, daerah yang diapit oleh kedua fungsi menjadi tak berhingga atau tak terbatas, sehingga nilai luas daerahnya tak dapat dihitung karena tidak ada batas bawah dan batas atas. Nah, akibatnya menghasilkan integral tertentu, yaitu integral Gx dikurang dengan fx dx. Nah, karena fungsi G di atas fungsi f, jadinya integral X ditambah dengan 6 dikurang akar X dx. Nah, terus kita jabarkan lebih lanjut, jadinya X dipangkatkan 1 ditambah dengan 1 per 1 ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan 6X dipangkatkan 0 ditambah 1 per 0 ditambah 1 dikurang X dipangkatkan setengah ditambah 1 per setengah ditambah dengan 1, kemudian ditambah lagi dengan C. Kita selesaikan, maka ini menjadi X pangkat 2 per 2, ini menjadi 6X saja, 6X, kemudian kita kurangkan dengan 2 per 3X dipangkatkan dengan 3 per 2, kemudian ditambah dengan C. Nah, jadi luas daerahnya tak berhingga dan tak dapat dihitung nilainya tanpa batas atas dan bawah dan tanpa perpotongan kedua fungsi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu X sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y dan X kurang Y kurang 4 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari titik potongnya, yaitu Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan Y tambah 4. Yang berikut Y kuadrat dikurang 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Y
Y kurang 4 dan Y tambah 1. Jadi solusinya itu Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1. Jadi yang berikut di sini saya akan menjelaskan menghitung koordinat titik X. Jika Y sama dengan 4, X sama dengan Y tambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Yang berikut itu, jika Y sama dengan min 1, berarti X sama dengan Y tambah 4 sama dengan min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Jadi 8,4 dan 3, min 1. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan area A sama dengan integral min 1 menuju 4 Y tambah 4 kurang Y kuadrat dikurang 2Y dy sama dengan integral min 1 menuju 4 min Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 4 dy sama dengan min 1/3 Y pangkat 3 ditambah 3/2 Y pangkat 2 ditambah 4Y min 1 pangkat 4 sama dengan min 64/3 ditambah 24 ditambah 16 dikurang 1/3 ditambah 3/2 sama dengan 4 sama dengan 56/3 dikurang min 13/6 sama dengan 112 ditambah 13/6. Jadi hasilnya itu 125/6. Oke, baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5. X sama dengan 4Y pangkat 4 dan X sama dengan 8 minus 4Y pangkat 4. Yang pertama itu menentukan titik potong kedua kurva. Untuk menemukan batas integrasi, kita samakan kedua persamaan kurva. 4Y pangkat 4 sama dengan 8 kurang 4Y pangkat 4. Kemudian 8Y pangkat 4 sama dengan 8 Y pangkat 4 sama dengan 1. Solusi nyata untuk Y adalah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan negatif 1. Oke, yang berikutnya kita menghitung koordinat X titik potong. Untuk Y sama dengan 1, X sama dengan 4 1 pangkat 4. Titik potong pertama adalah 4 1. Untuk Y sama dengan negatif 1, X sama dengan 4 negatif 1 pangkat 4 sama dengan 4. Untuk titik potong kedua adalah 4 negatif 1. Oke, berikutnya area A dihitung dengan mengintegrasikan fungsi kanan dikurangi fungsi kiri terhadap Y dari batas bawah ke batas atas. Y sama dengan negatif 1 ke Y sama dengan 1. A sama dengan in garis bawah negatif 1 pangkat 1 8 sampai 4Y pangkat 4 sampai 4Y pangkat 4 dy in garis bawah negatif 1 pangkat 1 8 sampai 8Y pangkat 4 dy. Berikutnya sama dengan 2 in garis bawah 0 pangkat 1 8 sampai 8Y pangkat 4 dy sama dengan 2 kurung siku 8Y kurang 8/5 Y pangkat 5 garis bawah 0 pangkat 1 sama dengan 2 kurung siku 8 kurang 8/5 sama dengan 2
dikali 32 per 5 sama dengan hasilnya 64. Jadi luas area yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut adalah 64 per 5 satuan luas.